saya dipeseni sama orang tua saya, sesibuk-sibuk apapun kamu, selagi kamu punya ilmu, tebarkanlah ilmu itu walaupun hanya satu ayat. Insya Allah ilmu itu akan menerangi kelak kamu di alam kubur sana. Dengan saya mengajar ngaji, dengan saya ada di TPI, ada di masjid, akhirnya mereka termotivasi, oh aku pengen ngaji karena diajari Pak Polisi. Nah. Kami warga Dusun Telogo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Polisi, terutama Bapak Wahyudi yang telah mengajar anak-anak kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KPP Suryono SHSIK, Kapolres Tuban, mendukung penuh dan mengucapkan terima kasih kepada Aibda Muhammad Wahyu, Kasih Propam Polsek Semanding, mengajar ngaji kepada adik-adik dan anak-anak kita di TPQ yang tentu ini bermanfaat bagi anak-anak kita dalam belajar agama dan juga bermanfaat bagi institusi kepolisian dalam rangka untuk meningkatkan citra baik kepolisian. Tentu kami selaku Kapolres mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan ini dan mensupport kepada yang bersangkutan untuk terus berkarya, terus bermanfaat, terus berbuat untuk masyarakat Kota Tuban dan sekitarnya. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak Wahyudi. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat pagi Sobat Humas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Sobat Humas, saat ini Cak Yuda sedang berada di Polres Tuban, tepatnya di Kecamatan Semanding. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi. Nah, Bapak Wahyudi, Bapak ini mendirikan sebuah TPQ dan mengajar TPQ. Betul Bapak? Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu kepada Sobat Humas semuanya. Namanya Sobat Humas Polda Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Utomo, Sarjana Hukum, pangkat Aibda, jabatan sehari-hari sebagai PS Kanit Propam Polsek Semanding, Polres Tuban. Selain itu saya juga menjabat sebagai Polmas atau Babin Kamtipmas Kelurahan Gedong Ombo. Jadi alhamdulillah di sela-sela tugas saya sebagai polisi, saya bisa mengabdikan diri saya, tenaga saya, waktu saya untuk memberikan ilmu kepada anak-anak didik saya berupa ilmu agama, belajar baca tulis Al-Quran. Dengan didirikannya TPQ At-Taqwa di Dusun Telogo, Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding. Baik Bapak, asal muasal nih Bapak, dari awal ini didirikan TPQ ini seperti apa Mas? Awal mulanya dulu, beberapa tahun yang lalu, sekitar 7-8 tahun yang lalu itu wilayah yang kita dirikan TPQ At-Taqwa ini adalah wilayah yang kering atau jauh dari sumber mata air. Dulu pada saat saya pertama ke sini, itu pada saat dulu saya membantu kesulitan air bersih. Saya bantu 2 tangki kalau nggak salah. Setelah saya lihat ternyata masjidnya terbengkalai, terus masyarakatnya juga pengetahuan agamanya juga masih kurang, terus masyarakat juga masih mengkultuskan adat istiadat, jadi masih kejawen Cak Yuda. Jadi masih ada yang memberikan sesajen kepada pohon, masih ada yang klenik-klenik seperti itulah. Intinya ilmu agama di dusun ini, di Dusun Telogo ini masih kurang. Akhirnya saya dengan Bismillahirrahmanirrahim bersama warga sekitar, masyarakat secara swadaya, yang pertama kami perbaiki adalah masjidnya dulu. Kalau masjidnya dulu diperbaiki untuk ibadah, untuk ngaji, untuk sholat, insya Allah nanti lambat laun akan menjadi baik lingkungan tersebut. Dan mungkin masyarakat juga merasa nyaman juga. Betul. Jadi masyarakat dengan diaktifkannya lagi masjid At-Taqwa dan sekaligus ada TPQ At-Taqwa juga, masyarakat sangat
terbantu anak-anaknya ngajikan semua atau dididik semua di TPH ini. Jadi alhamdulillah berjalan 8 tahun kurang lebih. Alhamdulillah sekarang muridnya sudah mencapai hampir 140 santri. Iya. Nah, itu selain murid-murid 140 itu warga sekitar juga ikut ngaji. Kebetulan kami ibu-ibu yang antar ngaji anak-anaknya juga buta huruf Al-Qur'an. Kami ajari juga ngaji. Jadi selain anaknya juga orang tuanya kita bekali ilmu agama. Harapan kami dengan saya turun langsung ke lapangan, membantu masyarakat, menyebarkan ilmu yang sedikit saya punya kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuat tentram, membuat lingkungan sekitar itu menjadi damai, rukun, tidak ada sesuatu hal yang berarti. Baik, Bapak, Bapak udah di Polsek ya? Sudah di Polsek. Polsek. Nah, itu Bapak dari dulu di Polsek apa dari Polres dulu terus meninjau tempat ini atau seperti apa dulunya? Sampai akhirnya menemukan tempat ini. Ya, gitu. jadi gini Cak Yuda. Dulu pada saat saya kesini dulu saya masih anggota Polres Tuban. Saya masih di Satlantas Polres Tuban. Jadi saya dulu anggota Polres. Cuma dulu saya juga merangkap menjadi Babin Kamtibmas. Nah, kebetulan saya sangat suka berinteraksi dengan masyarakat, turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, membantu apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang Polri, mau minta bantuan apapun selagi saya bisa saya akan bantu. Seperti itu. Selalu diusahakan Ya, untuk masyarakat. Terus kebetulan terakhir saya pindah ke Polsek Semanding ini. Ya. Dan mungkin lebih fokus juga Lebih di sini fokus ya. juga Ngajar anak-anak ngaji anak-anak gitu. ngaji, terus lebih fokus juga turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Baik Bapak, untuk pertama kali Bapak ke sini terus mendirikan masjid, memperbaiki masjid ya waktu itu. Itu ada kesulitan nggak? Maksudnya ada penolakan atau seperti apa? Ya. Kan di awal Bapak pernah bilang kalau di sini masih ada kejawen Ya, gitu. ya. Ada penolakan gitu nggak Pak? Kalau dari masyarakatnya, alhamdulillah masyarakat Dusun Telogo ini tidak ada yang menolak. Intinya mereka welcome sekali. Apalagi urusan agama, mereka welcome sekali. Cuma kita harus pelan-pelan mendekati mereka, membantu mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, kesulitan mereka. Dengan begitu mereka akan menganggap kita menjadi keluarganya. Nah, dengan itu saya sampaikanlah pesan-pesan Kamtibmas, pesan keagamaan. Akhirnya mereka berubah. Dan alhamdulillah saya sudah sampai sekarang sudah berkurang perilaku-perilaku menyimpang, kejawen atau menyembah pohon dan lain-lain sudah mulai berkurang. Dengan aktifnya masjid dan didirikannya TPH untuk putra-putri mereka semua. Baik Bapak, ada kesulitan nggak kalau untuk mengajar ngaji anak-anak? Biasanya kan anak-anak kan pada hiperaktif semua nih, pengennya jalan-jalan terus main terus, itu ada kesulitan nggak? Ya, memang menghadapi anak kecil itu memang susah-susah gampang. Kita mau suaranya teriak-teriak, nggak didengarkan anak-anak juga sering dilakukan. Cuma kita harus sabar. Dulu awal mula ustadz-ustadznya masih sedikit tenaga pengajar. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak, sudah ada 8 ustadz-ustadzah yang membantu. Jadi TPH bisa berjalan dengan baik. Anak-anak juga kalau diajar juga tahu kondisi dan situasi. Memang dulu ya gitu, menghadapi anak-anak kecil kita memang harus sabar. Memang harus telaten. Telaten ya Pak? Ya, harus telaten. Sabar dan telaten. Ya, nah Bapak, untuk ngaji ini kan TPQ ya? Ya. TPQ kan biasanya kan harus ada biaya operasional dan lain-lain. Ya. Itu dari mana Bapak? Nah, awal-awal dulu kita gratiskan, sampai sekarang pun seperti itu. Jadi Tetap gratis berarti? ya, jadi memang gratis. Mungkin ada iuran sedikit-sedikit dari wali siswa, wali santri yang ingin ada uang kasnya. Cak. Jadi untuk kebutuhan santri juga, untuk kebutuhan seragamnya, untuk bukunya, untuk kitabnya, itu ya kita kembalikan lagi kepada wali santri. Jadi mereka punya paguyuban, punya uang kas. Jadi dengan uang kas tersebut itu untuk membiayai anak mereka, untuk seragamnya. Tapi untuk gaji ustadz-ustadzahnya kita tidak menarik spesial. Jadi lillahi ta'ala
ada aja nanti. Berarti Begitu, ikhlas. insya Allah pasti ada Ya, pasti ada. pahalanya Pasti gitu. ada. Nah Bapak, tadi kan saya sempat lihat yang ini nih, TPQ-nya. Ini Ya. kayaknya bangunan-bangunan baru ya ini. Iya, betul. Ini dari swadaya masyarakat juga apa seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah awal mula itu kita merenov masjidnya dulu, kita perbaiki masjid. Setelah masjid jadi layak dipakai, baru TPQ-nya. Alhamdulillah TPQ At-Taqwa ini dibantu swadaya masyarakat dari teman-teman kami sesama polisi, teman-teman kami masyarakat umum, ada masyarakat sekitar yang membantu sedikit-sedikit. Kemarin alhamdulillah dari mantan Bupati Tuban, Pak Fatkul Huda itu memberikan donasinya kepada kami sebesar 50 juta. Alhamdulillah untuk memperbaiki, tapi keadaannya masih seperti ini, masih belum dikuliti atau masih itu. Tapi alhamdulillah sudah tidak kehujanan, sudah tidak kepanasan. Alhamdulillah bisa digunakan untuk belajar mengajar anak-anak. Yang penting kan nyaman dulu buat anak-anak dulu. Ya. Yang penting nggak hujanan gitu. Tidak kehujanan, tidak Iya, kepanasan gitu nah, ya. itu aja dulu. Baik Bapak, kalau untuk seorang polisi nih, kan Iya. jarang banget yang ngajar ngaji. Nah respon anak-anak kalau mengetahui guru ngajinya itu ternyata seorang polisi itu gimana Pak? Iya, jadi awal mula saya ke sini itu, kenapa kok sekarang murid-murid itu banyak, santri-santri banyak? Ya karena itu tadi, karena yang ngajar itu polisi. Sosok seorang polisi di mata mereka, apalagi di desa ya, itu sangat menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Iya betul. Nah, tapi dengan saya mengajar ngaji, dengan saya ada di TPQ, ada di masjid, itu anak-anak merasa saya itu sebagai temannya, sudah tidak takut lagi dengan polisi. Akhirnya mereka termotivasi, oh aku pengen ngaji karena diajari Pak Polisi. Saya ngajar ngaji ya pakai seragam seperti ini. Selalu pakai seragam itu. Biar mereka itu sejak dini, sejak kecil sudah melihat sosok seorang polisi dan mereka mengidolakan polisi. Nah, Bapak, apa yang Bapak tanamkan ya atau ajarkan kepada peserta ngaji atau anak didik ngaji dari Bapak seperti apa? Yang pertama itu saya ajarkan yaitu iman dan takwanya dulu. Imannya dulu, takwanya dulu, pokoknya perilakunya dulu saya ajarkan. Insya Allah kalau perilakunya sudah baik, anak-anak sudah baik, sudah nggak bandel lagi, nurut sama kedua orang tua, nurut sama bapak ibu guru di sekolahnya, nurut sama ustadz ustazahnya, insya Allah ke depan mereka juga akan baik nanti. Jadi saya tanamkan iman dan takwanya dulu, takut pada Allah dulu. Betul, Nah, insya Allah kalau dari kecil sudah ditanamkan, dia sudah merasa diawasi oleh Allah Tuhannya, ya insya Allah ke depannya besok dia sudah besar nanti pasti akan ingat. Nah iya betul. Ya, pasti akan ingat ajaran pada saat dulu waktu kecil. Baik Bapak, ini kan Bapak kan seorang polisi yang notabene sangat-sangat sibuk lah ya. Nah, kok bisa Bapak sampai terketuk hatinya untuk sampai mengajar ngaji itu gimana Bapak? Ya, terima kasih Cak Yuda. Jadi memang kalau tidak panggilan dari hati nurani itu memang sulit sekali. Kalau kita tidak hati yang memanggil, terus kita senang dengan apa yang kita lakukan, itu memang sulit sekali. Jadi memang berawal dari saya ini jadi polisi, sudah pekerjaannya sudah sibuk, waktu luang juga mepet sekali. Tapi insya Allah saya dipeseni sama orang tua saya, sesibuk-sibuk apapun kamu, selagi kamu punya ilmu, tebarkanlah ilmu itu walaupun hanya satu ayat. Tebarkanlah ilmu itu walaupun hanya satu kata, satu ayat. Insya Allah ilmu itu akan menerangi kelak kamu di alam kubur sana. Jadi di alam kubur itu ada 3 yang menemani. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah yang coba saya lakukan sekarang ini. Nah, walaupun sesibuk apapun pekerjaan saya sebagai seorang polisi, sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, insya Allah saya sempatkan untuk membagikan ilmu saya yang cuma sedikit ini untuk berbagi kepada yang lain. Seperti itu. Baik Bapak, ini yang terakhir nih ya. Bagaimana respon pimpinan mengetahui kalau Bapak ini ya seorang polisi, tapi juga seorang guru ngaji? Alhamdulillah, Bapak Kapolres Tuban ini sangat mendukung sekali. Jadi memang kegiatan mengajar ngaji di sini tidak hanya mengajar ngaji saja, Cak Yuda. Jadi alhamdulillah di sini kan kekeringan air, Jadi kami menginisiasi juga
warga untuk mendirikan tandon air di atas gunung sana. Oh, Jadi dengan tandon air itu bisa mengairi rumah-rumah warga dengan pipa-pipa ya, secara gratis, bisa mengairi lingkungan. Berarti selain ngajar ngaji juga berinovasi membuat tandon di desa ini ya Pak? Jadi tidak hanya menyebarkan ilmu agama saja, kami juga turun ke masyarakat. Misalkan ada yang kesulitan pupuk, kesulitan air, kami langsung turun. Kami insya Allah kami bantu. Jadi seperti itu. Ya yang baru-baru ini yaitu tadi tandon air, karena pada saat musim kemarau gini air sangat sulit. Dengan adanya tandon itu Sangat membantu sangat masyarakat. membantu sekali masyarakat mendapatkan air bersih. Jadi tidak mengharapkan bantuan air bersih lagi dari orang lain sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih ya atas obrolan hari ini ya. Semoga bermanfaat, Bapak semoga juga barokah, Amin, amin. pahalanya banyak. Amin. Insya Allah pahalanya banyak Pak. Amin, amin, Alhamdulillah. amin. Terima kasih ya Bapak. Ya, terima kasih. Baik Sobat Mas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Wahyudi selaku pendiri TPQ di Desa Semanding. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.